ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memantapkan persiapan kita sebelum berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Yang penting intinya dari proses keberangkatan kita ke Mekah. Yang pertama bisa dilihat jamaah yang bawa buku di halaman ke-7 dan di halaman ke-8. Larangan-larangan ini akan mulai berlaku. Ya, larangan-larangan ini di halaman 7 dan di halaman 8 ini akan mulai berlaku nih. Ya, semuanya. Yang pertama, melakukan hubungan intim. Ini sudah mulai akan berlaku, ya. Terutama berlakunya sesudah kita nanti di mikot. Sedikit tentang mikot. Mikot itu adalah tempat awal seseorang mulai rangkaian ibadah umroh, namanya mikot. Jadi kalau misalnya umrohnya kita berpakaian ihramnya Mekah, itu umrohnya nggak sah. Jadi kita pakaiannya sebelum masuk Mekah, namanya mikot. Dan mikot Madinah adalah mikot terjauh sampai ke kota Mekah. Itu mikot terjauhnya mikot di kota atau Jabir Ali, namanya apa? Jabir Ali, atau bahasa lainnya Dzulhulaifah. Makanya kemarin saya bilang awal atau batas Mekah itu ada di Bir Ali. Kan Bir Ali itu ada Jabal Air. Nanti ada, kayaknya kalau naik kereta nggak kelihatan. Kalau kita turun ke Dzulhulaifah akan kelihatan patok-patok batu. Itu sebagai batas Madinah Al-Munawwarah. Baik, saya nggak akan lanjut, tapi sampai sini masih paham? Ya, belum ada pertanyaan. Kita masih ada di sini, belum mau menuju mikot. Larangan-larangan ini akan berlaku sesudah kita pakai baju ihram. Sesudah kita pakai baju ihram, maka larangan ini berlaku. Melakukan hubungan intim, bercumbu, mencium, ataupun melihat dengan syahwat, mencukur seluruh rambut-rambut yang ada dalam tubuh kita, kemudian memotong kuku. Kalau memotong kuku sekarang masih bisa, yang mau potong kuku, yang mau cukur-cukur sekarang masih bisa, yang mau menikah sekarang masih bisa, yang mau akad. Tapi kalau sudah pakai, jadi ini kan karena harus disebut, karena dikhawatir nanti begitu di kereta ketemu perempuan atau perempuan ketemu laki saling suka, ada apa namanya? Penghulu. Ada bukan penghulu, ada apa? Syahwat. Apa namanya? La haula wala quwata illa billah. Buat perempuan ada apanya? Wali. Ada wali, kan bisa aja nikah di kereta. Nanti maharnya nyusul. Bisa. Iya benar, bisa. Hah? Loh, kenapa antum jadi semangat? Tadi termos. Ini ilmu. Kepancing. Papi Toyo gimana?
Ya setingkat. Emang jurusan ke Pak Vito. Oh, kan contoh yang lain. Ini makanya kenapa syariat ini ya ini harus diberikan penjelasan kan. Emang nggak mungkin Ustadz ada orang nikah karena dilarang. Dulu pernah terjadi, udah berihram terus dia melakukan pernikahan, nggak boleh gitu. Makanya pernikahan itu tidak boleh dilakukan kecuali nanti sampai selesai tahallul baru boleh dilakukan gitu. Jelas ya? Atau misalnya orang sepasang yang akan menikah dari negaranya kemudian menyengaja ke sini ya, terus sebelum selesai tahallul dia menyengaja menikah misalnya, atau intinya adalah tidak boleh melakukan proses akad nikah ya, proses nggak boleh Om Erik. Kalau sudah tahallul boleh jadinya ya Pak, semua jelas ibu-ibu semua ya. Misalnya kan boleh jadi ibu-ibu yang bawa anak perempuan atau ada walinya, saya mau nikah sama anak ibu bilang iya saya mau, ya udah ada walinya sah. Nah itu nggak boleh ya, walaupun secara ini yang disebut yang halal tidak boleh dilakukan selama proses ihram. Sama kita kalau Ramadan ya, Ramadan itu kan bukan melarang yang halal, bukan menghalal yang haram, tapi melarang yang halal ya, sampai selesai waktu maghrib. Sampai sini jelas? Baik. Yang kedua, berburu binatang. Berburu makannya juga nggak boleh ya. Misalnya apoy nangkep burung terus disembeli, kita masakin sama tukang apa maksudnya ya, ada, misalnya ini ilustrasi aja. Nah apoy nggak boleh tuh makannya. Atau siapapun kita yang sudah masuk ihram nggak boleh makan hewan buruan. Jelas? Tapi kalau bukan kita yang potong boleh. Paham nggak? Kecuali Deka menyengaja ntar pulang dia narik burung potong, ya kan, siapa yang tahu kan, manusia khilaf gitu kan. Tangkap burung satu disembelih sama Deka, digoreng, minta gorengin sama tukang masak di atas, terus Deka makan di mana? Kereta. Dek makan apa Dek? Ini tadi dapat burung. Nah nggak boleh ya, nanti umrohnya jadi nggak sah. Jelas sampai sini? Poin nomor 6. Kemudian poin nomor 7, memakai wangi-wangian di badan ataupun pakaian. Sekarang masih boleh. Ini sekarang masih boleh ya. Terus yang perlu diingatkan yang laki-laki itu kain ihram jangan dikasih apa-apa, jangan dikasih minyak wangi, dibalur-balurin, itu nggak boleh. Tapi kalau sekarang mau mandi dulu, kalau kita ke mana umrohnya naik bis masih bisa mandi Bu ya, duduk mulai kalau kita naik bis itu masih bisa mandi pakai sabun, masih boleh mandi. Tapi kita nggak mampir ya. Hah? Nggak mungkin. Berarti nggak bisa mandi. Mandinya sekarang di hotel sebelum berangkat. Sebelum berangkat sholat zuhur. Nah, sebelum sholat zuhur. Ya kalau untuk mandi lagi. Iya, nggak. Artinya ya intinya gitu sebelum zuhur gitu. Kemungkinan makan siang juga di kotak ya. Ya jadi makan siang nggak naik ke atas. Biasanya dikotakin kayak yang waktu kita datang kan dapat di bis. Iya. Kemungkinan nanti kita nggak habis sholat zuhur nggak balik lagi ke kamar ya, boleh. Habis sholat zuhur balik ke kamar nggak? Langsung ya? Yang tadi jelasin. Jadi gini, ketika mau berangkat ke masjid untuk sholat zuhur itu adalah terakhir kali kita meninggalkan kamar gitu. Karena kita ketahui sendiri dengan kepadatan yang ada nggak memungkinkan zuhur naik lagi. Karena ini terus terang menjadi perhatian banget. Karena kereta nggak mungkin nungguin kita. Jangan sampai kita tertinggal kereta. Dari kita turun kita sampai naik kereta agak
Nanti barang yang kita Di bawah hanya barang yang dibutuhkan. Jadi bapak berarti ibu semua pas bawa. kita zuhur bawa barang Nah, lobby. taruh di lobi. lobby. Iya. Jadi siapin nanti barang yang sekiranya dibutuhkan ketika sampai di hotel di Mekah. Misalnya mau mandi, mungkin mau naruh makanan. Iya di koper atau di handbag. Silahkan. Yang mana yang nyaman. Nanti yang kemarin dijelaskan jam 10 koper yang besar atau barang yang nggak kita bawa ke kereta itu taruh di depan kamar. Nanti ada petugas yang akan mengumpulkan. Jadi Nyatu. barang yang dibawa ke kereta hanya kita butuhkan saja. Terus gimana nanti mau sholat zuhur bawa koper Dan bawa itu handbag, ada nggak kita usah. ya. Nanti kita kumpulkan di lobi. Nanti ada petugas yang nungguin di sana. Kaos Gitu. kaki. Jelas nggak nih? Jangan sampai miss. Karena nanti kalau miss bakal makan waktu. Ya, Makan waktu bukan sendiri, rombongan nanti yang akan ihram ya. Iya, jadi berangkat ke masjid dalam kondisi ihram. Laki-laki berangkat ke masjid dalam kondisi ihram. Kita nggak ada waktu. Nanti anak pulang dari masjid aja biar nggak risih. Nggak pakai. Pakai? Tidak. Iya. Antum mau lepas di mana, Om? Jika kita balik, kita langsung naik bis. Nanti iya, yang mudah aja. Dari masjid itu habis apa namanya habis Sholat zuhur, di kereta kita menempatkan di kereta kan betul. di kereta itu Di kereta antum mau ke kamar, repot. Antum mau ke kamar mandi hamam udah buka celana dalam repot. Terus kita mau di kamar mandi sebelum naik kereta, makan waktu. Jadi kondisikan kita berangkat kita kondisi siap untuk melaksanakan ibadah umroh, sudah tidak pakai celana dalam lagi, pakai dalam untuk laki-laki. Oke, clear ya, di sini jelas ya. Kalau pas sholat zuhur kan berarti kan udah pakai ihram. Iya. Nah, masih pakai bisa pakai gamis kan ya? Di dalemin di double gitu, di double. Gak bisa gimana? Di luar. Mungkin nggak? kan orang Itu dipakai. Dan nggak apa-apa. Biasa jamaah umroh yang Iya. mau berangkat ke Mekah jelang pada zuhur itu biasa berangkat ke masjid pakai ihram. Jadi nggak usah risih dan merasa malu. Iya. Iya. Clear ya. Tanda tanya tadi. ya. Jelas ya. Beresiko kalau masih pakai pakaian ini beresiko karena naiknya bukan naik bis, naik kereta. Kalau naik bis masih mungkin kita begini, bibir Ali baru salih masih mungkin. Karena kita dapat karena memang kepadatan jamaah besar. Jadi sistem untuk kereta itu dibuka satu bulan sebelum tanggal keberangkatan. Di tanggal itu di hari pertama kita langsung apply tiket. Karena kan seluruh dunia kan, kita masukin data, kadang ke reject. Jadi banyak faktor. Ternyata begitu kita proses, yang tersisa hanya lihat aja jam 2:30. Jadi jam-jam favorit itu jam 16.30 supaya jamaah aman gitu kan, itu cepat banget tapi baru kita sudah lakukan di hari itu terbuka. Alhamdulillah kita masih dapat 14.30. Kemarin teman kami dapat keretanya jam 9 malam. Sayang berbuang waktunya banyak. Sip, Oke. Kita lanjut. Poin nomor 8. Mengenakan pakaian berjahit. Ini khusus untuk laki. Jadi nggak boleh ada pakaian apa-apa. oke bulan ini boleh Kalau itu boleh. Kenapa boleh? dan menempel Karena bukan pakaian. Gitu ya. Kalau bertanya-tanya, kok boleh? Tas kan banyak jahitannya. Kenapa? Karena bukan pakaian. Yang nggak boleh pakaian. Misalnya mau game lock tas, taruh real kan gitu buat potong rambut, boleh. Sampai sini jelas khusus laki-laki nih. Khusus yang laki-laki adan. Jangan sampai adan lupa celana dalamnya ntar dicek. hitungannya pakaian atau alas kaki kaos kaki hitungannya pakaian atau Iya, alas kaos kaki juga. Berarti nggak Makanya pakai sendal jepit.
Itu pakai sandal jepit. Sandal jepit kan gak ada jahit-jahitan ya. Itu pakainya sandal jepit, jangan pakai sepatu. Khusus yang laki-laki. Pakainya sandal Kalau jepit. yang ini bisa ya San? Yang ini bisa ya San? Itu banyak jahitan. Sandal jepit ya? Bisa juga. Bisa. Nanti ya. Ada lagi sampai sini pertanyaan khusus laki-laki Jadi ini boleh ya? ya. Masih jelas? Iya. Mamang yang lebih mudah sandal jepit kalau bisa. Ada sini. Ada jualan Om Sareal. Sareal. Hah? Bawa. Alhamdulillah. Semuanya ada sandal jepit ya. Bapak nggak pernah nanya Bapak. Silakan. Jelas. Woi, dan pakai sandal jepit ya. Selama proses umroh aja. Selama proses umroh. Gitu. Hebat ya. Siapa yang hebat? Allah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tuh ya. Allah bilang jangan pakai yang jahit. Nggak ada tuh yang nekat-nekat. Kalau pakai jahitan ya nggak sah umrohnya. Hebat ya. Meja nggak boleh ya. Celana dalam bisa aja ada yang nakal. Orang nggak lihat ini kan gitu. Karena tadi pikirnya kalau dalam di kereta gitu begitu kesulitan kan gampang kalau lagi. Kalau ya memang kalau prakteknya sih memang kalau antum bisa ya. Cuman resikonya kalau itu terpakai antum lupa ketiduran, istri tidur, mana istri? Istri tidur, anak tidur, lewat mikot habis antum. Nggak ada announcement gitu ya kereta ya. Kita ada gini, kalau Anda lebih berdasarkan pengalaman yang ada, bagaimana hal itu bisa berjalan dengan normal dan tidak nanti dengan perjalanan kelompok. Itu kita cari yang mudah. Resikonya fatal. Antum capek nih masuk kereta tidur. Bismika Allahumma amut gitu kan. Pas bangun tuh kolor masih nempel. Karena katanya Om, di Agustus kemarin ada jamaah kan, baru ada jamaah, memang bukan jamaah kami, tapi waktu itu jamaah tersebut satu gerbong, begitu turun, karena imamnya diangkat, kan kalau orang pakai celana dalam sama enggak kelihatan ya, Afan ya, agak nggak berkat. Si Fulan itu masih pakai celana dalam kan, Kelihatan padahal Pak. sudah, Kelihatan Chat. iya, padahal sudah sampai stasiun kereta di Mekah. Kan fatal, mungkin ama dia lupa atau hal lainnya, akhirnya kan ya nanti ada hukumnya di situ karena tapi ya Pakai assalamualaikum. Hah? Handphone. mulai Oh iya pakai ini. Kirain tuh udah hilang. Tiba-tiba subuh-subuh gitu ya ada rezeki apa ya. sama semua kita juga nggak nyaman kok kita dalam kondisi tanpa pakaian dalam ya, tapi mudah-mudahan ini syariat Allah gitu, kita sabar sedikit dengan kondisi itu. Iya. Paling berapa menit gak nyaman, ntar lama-lama juga lupa dan biasa. Oke kita lanjut ya. Saya pelan-pelan. Ibu-ibu, bapak-bapak juga. Apa ingat-ingat apa yang mau ditanya? Nomor 8 tuh ya, kita masih di nomor 8. Gak ada pertanyaan di nomor 8. Adan mau nanya Dan. Nomor 9 ya. Menutup kepala dengan sesuatu yang langsung menempel tuh. Payung boleh. Kalau misalnya nanti qadarullah hujan, ya kan, payung boleh. Peci ini nggak boleh. Atau baju ihram atasnya tuh ditaruh di kepala. Ya Pak Bitoyo gitu tuh. Nggak boleh. Jangan lupa. Nanti saling ingetin aja. Ya. Yang baju ihramnya itu nggak boleh diikat. Tuh, nggak boleh dinaikin ke atas itu. Nggak boleh. Waktu hidung gitu karena Iya. merasa dingin di kereta. Iya nanti kelepasan tuh ya, rasa dingin, enakan itu. Atau pakai peci, atau pakai kupluk kayak Adan, Pak Boy, nah, pakai kupluk kayak Pak Bitoyo, nggak boleh juga. Ada lagi, ada yang mau tanya sampai sini nomor 9? Terus kalau misalnya ini Ustaz kan ada baju hujan, Ada apa? baju hujan.
jas hujan. jas hujan. Saya bilang begitu. Ini kan kita nggak pakai. Nah, mana tahu tiba-tiba bisa hujan. Terus kita tutupin aja. Kalau larangan ini untuk laki-laki. Iya, maksudnya untuk laki-laki. Oh, buat laki-laki mereka pakai jas hujan ditutupin gitu. Tutupin gitu. Itu bagaimana? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Pakai payung boleh. Kenapa nggak boleh jas hujan itu berjahit? Kalau nggak dipakai masuk Nggak dipakai taruh di pakai aja gitu. Ya, sama. ditempel gini boleh, asal tempel ya. Oh, tempel. Asal Bukan begini. pakai. Diangkat kayak gitu. Diangkat, jangan dia tempel. Ya. Mungkin gini ya, faedahnya apa nih karena masih ada pernah dapat satu faedah dari seorang pimpinan Abdan Rizal Taala supaya memudahkan memahami masalah menjahit atau tidak adalah bentuk tubuh atau tidak. Kain ikhraf tidak menutup, sementara yang kain celana dalam berjahitnya karena membentuk tubuh kita. Gitu kan. Adapun misalnya ada teman pakai jam tangan yang itu kulitnya dijahit, itu menurut beliau dan dalam penjelasan dan para ulama tidak masuk dalam larangan karena itulah aksesoris bukan pakaian. Jadi mudah-mudahan ini memudahkan pemahaman gitu loh, jangan sampai oh ada orang pakai jam kulit yang berjahit dibolehkan gitu, nah itu nggak ada larangan. Ada lagi yang mau tanya? Dilarang pakai masker. Nanti untuk perempuan dilarang pakai sarung tangan. Khusus buat perempuan dilarang pakai niqab, pakai masker, pakai sarung tangan. Harus dicopot yang perempuan. Ada soal di toko sini. Jadi nanti yang pakai cadar begitu kita di Dzulhuleifah itu dicopot, dilepas. Yang pakai masker dilepas. Kemudian nomor 11, nomor 10 ada soal. Ada pertanyaan di nomor 10. Mungkin ini ya, yang saya ingat gitu kan. Khususnya perempuan kan ketika kita ihram mana buka cadar ya, buka cadar, sarung tangan. Terus kayak kaos kaki, maksudnya hati-hati dijaga aja ya, Ustaz ya. Pada saat misalnya wudhu hati-hati jangan sampai kelihatan kotor semua lainnya. Iya, cuman sarung tangan sama wajah. Kalau kaos kaki boleh. Iya, maksudnya nanti kan mungkin kita Oh, pas wudhu. pas wudhu, jadi saya kan sering melihat ya orang kan kurang hati-hati. Misalnya wudhunya di tempat keramaian, main tarik-tarik aja celananya sehingga betisnya Kelihatan. kelihatan. Nah mungkin itu saya hanya mengingatkan untuk kita jaga bersama aja bagi Iya. perempuan khususnya. Kalau bagi yang batal ya, makanya diusahakan ya, tapi kita nggak tahu ya, kentut gitu ibu ya. Siapa yang bisa mengontrol ya? Tiba-tiba kentut, tiba-tiba mau kencing. Mudah-mudahan Iya. Allah kasih kekuatan semua, nggak batal. Tapi nanti kan kita sampai hotel bu, mudah-mudahan udah dapat kunci. Nah itu beres-beres dulu dah semua, bongkar-bongkar dulu, bongkar isi perut dulu. Iya. Kalau bisa ya Mas Aris semuanya makan dan minumnya agak dijaga nih mulai sekarang, Iya. karena takutnya nanti sambelnya kebanyakan. Panggilan alam ya kan Pak Vitoyo, ya kan panggilan alam repot. Tapi kalau misalnya misal nanti nggak dapat kunci nih, nah habis itu di kereta udah batal, berarti wudhunya nanti Di hotel aja. Di hotel kan biasanya di hotel itu ada WC umumnya ya kan. Mudah-mudahan sih udah dapat kunci. Nah di situ di hotel kita masih bisa mandi, masih bisa bersih-bersih. Yang nggak boleh udah masuk nggak boleh pakai sabun, semua bentuk wangi-wangian udah nggak boleh. Tapi kalau mohon izin ya, BAB juga nggak boleh pakai sabun, cucinya nggak boleh pakai sabun. Oke dihindarin deh. Kalau saya sabunnya jangan dikeluarin dulu kalau udah dapet pasnya. Nomor berapa?
cadar. Ini ada suaranya. Jadi Aisyah itu kalau misalnya dia rasa ada laki-laki yang jahat atau laki-laki yang ganggu, tutup. Tapi bukan permanen. Ntar begitu udah nggak ada lagi dibuka lagi. Gitu. Boleh sekitar misalnya kulihat ini kayak mau nerekam gitu kan. Kayaknya kayak mau apa ya? Hah? Iya kan? Diliatin, oh dipelototin ya, tutup. Nanti pergi buka lagi. Itu masih dibolehkan. Jadi tapi jangan lupa dibuka lagi. Jangan lupa dibuka lagi. Itu kan tentatif. Artinya ketika ada momen yang sampai kayak begitu. Kalau ada sampai momen, tapi biasanya kenapa? Biasanya sih jarang terjadi. Biasanya jarang terjadi. Tapi kalaupun sampai terjadi itu masih diperbolehkan. Ya, ada lagi? Kalau hand sanitizer Hah? hand sanitizer. Wangi. Kalau dia ada wangi-wangian nggak boleh. Semua yang punya wangi-wangian tuh nggak boleh. Vaseline itu berarti boleh ya? Hah? Vaseline petrol. Iya, pokoknya wangi-wangi di. Nggak, Vaseline kan nggak ada wangi. Oh, yang Iya. Ada Oh, yang penting yang. nggak ada set. Yang penting Yang dia kayak ini ada kan ya? aroma. Yang gini ya? iya, boleh kan? Nggak ada. Laki-laki keibuan. Ini di atas mata. Insya Allah nggak apa-apa. Kalau intinya wangi Bu, saya nggak tahu itu ada wangi atau tidak. Pokoknya kalau dirasakan kayak kemarin kan saya bilang balsem ya. Balsem itu boleh kalau dia original. Ini kan kita yang laki nih khususnya nggak pakai itu kan daleman. Aku kembung ya Papi Toyo, balsemin. Syaratnya dia nggak ada wangi. Apa Dan? Apa? Sikat gigi ada minyak wanginya nggak? Minyak wangi, ada aroma wanginya. Pakainya yang Kodomo bukan ada? Sudah nggak pakai Kodomo ya? Kalau dia ada wangi-wanginya nggak boleh Dan. Harus ada efek wangi. Pokoknya intinya wangi-wangian itu saat nanti udah pakai baju ihram semua nggak boleh dipakai. Yang nggak punya aroma boleh. Misalkan masuk angin, ya kan? Bisa aja nih Om Erik pakain anaknya dulu sebelum naik kereta kan, perutnya dikasih minyak angin dulu. Boleh, asal jangan ada aromanya. Jangan ada aroma. Kalau ada aroma nggak boleh. Kan ada aroma terapi yang wanginya duren, ada nggak? Nggak ada ya? Lavender. Bikin lapar cuma. Aroma terapi. Ada nggak? Lavender. Nggak ada. Yang ada sih apel tuh, jeruk. Kira-kira ada nggak yang Coba aja nanti kita cari. Iya, minyak angin gitu kan. Kalau yang di Indonesia banyak ya Indomaret gitu ya. Enggak ada yang nggak wangi, yang original. Iya, dia nggak wangi, dia polos aja. Kalau masuk angin, tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Allah lindungi semua. Parang kocok pun nggak boleh ya, bagus. Allah jaga insya Allah. Kuat insya Allah. Karena gini, ini penting catatan, Allah ketika menetapkan syariat itu nggak pernah salah. Iya. Gitu ya, nggak pernah salah, itu aja. Ustadz, nanti kalau kita tiba-tiba ihramnya kebuka nggak kejadian, itu nalar kita aja. Kalau kejadian berarti yang salah kan Allah, ya nggak? Yang salah siapa dong? Iya, kan nggak mungkin Allah buat syariat salah. Kalau nanti ihram begitu masuk angin, yang salah siapa? Gitu. Allah. Kenapa disuruh buka baju? Nah, makanya nggak akan mungkin. Makanya kan nggak ada orang puasa mati. Iya, nggak mungkin. Kalau ada orang puasa, kalau ada syariat puasa bikin orang mati, berarti dia yang salah. Misal nih, saya kasih contoh nih. Dulu saya mau ngajar pada salat asar. Terus baru mau mulai ngajar ada jamaah yang jatuh sedikit, agak mau pingsan, mukanya pucat jelang sholat asar. Saya tanya sama jamaah yang lain, ini kenapa Pak? Dia lagi puasa.
Terus kenapa nggak disuruh buka? Nggak mau, katanya tanggung. Saya bilang itu puasa sunnah. Yang wajib aja Allah suruh buka kalau sakit, apalagi yang sunnah. Kasih bikinin teh, makan roti. Kalau mati yang disalahin apa? Dianya Yang salah apa? Di- Puasa. Padahal orang sakit boleh buka. buka. Itu pentingnya ilmu. Gitu, ya, nggak mungkin ada syariat yang memudaratkan manusia, itu nggak mungkin. Itu penting. Nggak mungkin Allah buat syariat salah. Apapun syariatnya, termasuk syariat nggak pakai daleman, nggak mungkin salah. Ada lagi? Nomor 11, nomor 12 umum, ya, umum sudah kita bahas tadi. Sudah selesai, larangannya sudah selesai ya. Jelas Mas Haris, ada tersimpan sesuatu? Cukup Pak Bitoyo? Cukup, semua cukup Pak Andre? Pak Kartono? Semua udah tidak tersimpan? Nanti saling ingetin aja ya, saling ingetin tentang larangan ini. Gak apa-apa, tegur aja. Misalnya Om Erik, anaknya bertiga lupa, tiba-tiba di dalam kereta tutupin palanya, istrinya tidur nih, gak ada yang ingetin. Antum samperin aja, om buka om, saling ingetin aja ya. Jelas ya. Misalnya ibu-ibu mau tidur, enak tidur, tutupin bukanya gitu kan. Nah nggak boleh tuh dibuka. Jelas ya, nggak ada soal sampai sini. Ini kalau udah paham, mudah-mudahan nggak lupa. Setelah itu kita berangkat nih, berangkat sudah pakaian ihram, buka halaman berapa, no? Halaman 11. Dibuka halaman 11. Ini kalau bisa dipegang aja, karena kadang nervous. Ketika nervous blank. Bener nggak? Iya, ini kalau saran saya ini tetap dipegang. Semuanya punya masing-masing kan? Iya. Kadang-kadang nervous Pak Denisi. Kaki Pak. Panas. Kalau bisa ini tetap dipegang. Kemudian nanti Bir Ali kita nggak turun ya. Kita nggak turun di Bir Ali, perbatasan. Sebenarnya sederhana. Di samping fatwa ulama membolehkan mikot dari kereta, sebelum ada kereta kan orang mikot di atas pesawat. Jadi untuk meyakinkan ibu-ibu, kok mikotnya di kereta gitu ya, kan sebelum kereta orang mikotnya di pesawat ya kan. Itu yang berangkat langsung ke Mekah. Gak boleh tuh nanti mikotnya di Jeddah. Itu banyak tuh kejadian kayak gitu. Nggak sah dong. Gak sah. Banyak kejadian kayak gitu. Jadi mereka mikot, pesawat turun di Jeddah, baru ganti pakaian ihram. Jadi kalau misalkan ibu-ibu timbul atau bapak timbul pertanyaan, Ustaz kenapa di mana? Kenapa di kereta? Kenapa nggak turun ke Bir Ali? Jawabannya mikot di atas pesawat tidak boleh. Jelas ya? Harus pas titiknya nggak? Harus pas di titiknya misalnya. Iya, makanya sebelum titiknya nanti kita sudah mulai. Kira-kira deket lah tuh pintu Bir Ali. Nanti kan diingetin ya, diingetin. Nah, kalau di kereta juga, di bis juga diingetin. Apa di bis? Ya lam gitu. Bagi yang mau mikot, ini sudah masuk ya lam, diingetin tuh sama awak pesawat. Kereta juga ya? Itu lihat film Hidayati kita Oh iya. Iya, nanti kita saling. Kalau kereta kan cepat. Kereta cepat nanti. Iya, nanti saya ingetin kan pakai ini ya. Semua pakai. nanti ini pakai pas ibadah umroh di haram. Tapi duduknya deketan nggak ya kereta? Insya Allah dekat banget. Deketan semua ya, bisa ya. Nanti saya berdiri deh. Ya, nanti antum bisa. Saya berdiri, nanti saya ingetin. Kita baca ini ya. Dan ada notifikasi kok di kereta. Iya, ada pengingatnya ya. Ada.
seperti di Nanti ada pesawat. bahasa Arab, bahasa Inggris. Nih di halaman 11 ya, semuanya dibuka halaman 11 sampai labbaik Allahumma umratan udah sah, udah cukup, nggak perlu dilanjut. Allahumma hadihi umratun la riya'a fiha wa la sum'ah. Sekiranya kepanjangan cukup sampai Allah labbaik Allahumma umratan, cukup sampai situ udah cukup, itu sudah cukup. Coba baca bareng-bareng, labbaik Allahumma umratan. Baca satu-satu ya, biar Pasti. lancar ya Bu ya. Dari sebelah kanan sunahnya sih, silakan. Lanjut. Nah, labbaik Allahumma umratan. Udah. Bu, boy, labbaik Allah umratan. Nanti diingat, kalau nggak ingat sambil pegang boy, sambil pegang. Nanda ya, Rana, labbaik Allah umratan. Nah, nanti diapalin ya, pendek. Dan labbaik Allahumma umratan. Iya. Mas, Labbaik ya. Kalau antum mau lanjut boleh, tapi sampai situ udah sah. Pak Bitoyo. Masya Allah, lancar. Ayo silakan, Pak Andre. Labbaik Allahumma umratan. Kak Deka. Antum ikut kan? Ya tengah hampir lupa ya. kali jadi tukang dokumentasi doang ya. Kali aja dia di sini. Sebenarnya ada ini. Labbaik Labbaik Allahumma. Allah, labbaik Allahumma umratan. Oke, Tayyib ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Karena ini kalau nggak dibaca nggak sah nanti. Kalau takut kelewat, jadi sebelum mikotnya Iya boleh, tapi jangan terlalu jauh. Nanti seperti misalnya niat ini kan sebenarnya ikhbar, bukan niat, ya kabar. Kalau niat kan tetap di dalam hati. Ini syariat apa namanya, labbaik Allahumma umratan, makanya nanti yang lebih mendekati apa namanya, Bir Ali nanti Hulaifah. Apa? Enggak, ini disyariatkannya diucapkan, disuarain, dibacain, bukan dalam hati. Kamu nggak baca labbaik Allahumma umratan, udah dalam hati, nggak boleh. Ini harus diucapin, ya. Ini harus diucapin, karena memang Nabi ketika melewati mikot mengucapkan ini, bukan di dalam hati. Jelas semua ya? Adan, apoy, ini doanya nggak boleh diucapin dalam hati. Nanti Om Eri kontrol tuh anaknya tuh, ya. Jangan, nggak boleh dalam hati. Semuanya ya. Deka, Pak Burai, bapaknya mana? Gak ikut. Bapaknya antum berdua. Oke, Tayyib jamaah, paham semua sampai sini? Oke, siap. Kita sudah mulai masuk tanah haram. Ya, sudah. Ya, nanti habis ini kita di sini dulu. Habis ini baru kita berdoa. Doa yang berikutnya. Labbaik Allahumma umratan, selesai. Oke. Nah, setelah itu ada doa yang kemarin tidak ada di buku ini. Doanya Allahumma mahilli min haitsu habastani. Apa? Gitu ya. Terjemahnya aja, San. Boleh. Sudah di-share.
Sudah di grup Ada di grup ya? Ada di Ya udah ini saya udah print. Oh, Resa udah. Iya tuh, sudah di print. Saya print. Ada banyak ya. Nanti saya pandu. Stikernya ada banyak. Tetap saya pandu nanti. Udah deh saya Jangan Bu, udah nggak usah. Biarin Bu. Dibaca pada saat Ntar. juga. Iya. Nah, di foto aja di grup. oh udah ada di grup. Kalau share-nya apa suka ngelewat berarti ada diabaikan. Sini Bu. Boleh pinjam sini enggak? Saya foto. Iya. Iya. Oke. Handphone siapa? Biar nanti. Tapi tulisannya juga gundul. Gundul enggak ya? Oke, pakai bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesianya. Oh iya. Ada bahasa Indonesia ya. Saya tulis lagi karena hitam kan backgroundnya. Jelas. Saya share ke grup. Jangan lihat jempolnya ya. Iya. Kurang indah ya. Oke. Boleh kita praktekkan sekarang ya. Allahumma mahilli haitsu habastani. Habastani. Allahumma Kita ulang lagi ya. Allahumma mahilli haitsu habastani. Tadi ulang-ulang Allahumma mahili ya. Allahumma mahilli haitsu habastani. Apa pentingnya doa ini? Kalau ada udzur tidak kena dam. Ya. Misal nih qadarullah ibu datang bulan. Bapak-bapak yang sakit ya kan tidak bisa melanjutkan apa? Rangkaian ibadah umroh. Sehingga dengan doa ini tidak perlu potong kambing. Kalau doa ini tidak diucapkan, terus di tengah perjalanan ibu-ibu datang bulan, bapak sakit, harus ke rumah sakit, maka harus potong kambing kalau tidak membaca doa ini. Jelas ya? Ustaz, kalau kena keluar minyak misalkan di utara Di mana? Di Ka'bah. Pas lagi tawaf itu mens. Kalau udah baca doa ini nggak apa-apa. nggak dilanjutkan kan? Nggak dilanjutin tawafnya nggak. Ibu mundur nih. Ketika tawaf keluar darah, ibu tunggu aja di tempat sholat. Tapi nanti begitu sa'i boleh ikut lagi. Yang nggak boleh tawaf. Ya. Makanya pas saya bilang di apa namanya kemarin hotel. manasik kan nanti kan bismika Allahu Akbar ya, bismillah Allahu Akbar ya, bismillah Allahu Akbar. Makanya boleh Allahu Akbar aja. Kenapa boleh? Karena tawaf itu sholat, makanya boleh Allahu Akbar. Jelas sampai sini? Oke, Thayyib. Kita tes satu-satu. Sedia? Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli habastani. Ya. Allahumma mahilli haitsu habastani. Jelas? Allahumma mahili Hah? Dilafatin. Allahumma mahilli haitsu habastani. Bisa? insya Allahumma Allah. mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Bisa Mas Haris? Baik. Kita coba ya satu-satu ya Ki. Silakan ya.
mahili tema Allahumma mahili haitsu habastani. Iya, lanjut. Lanjut dan Tas. lancar. Dan kalau nggak lancar jiwir boleh dar, ayahnya dijiwir dan. Jiwir dan, nggak apa-apa dan. Ya, habas tadi. Ayo, pamit ayo. Kayaknya Ramadan antum harus ikut lagi. Oke, apa tuh ya? Ayo Pak Andre. Allahumma mahili haitsu habastani. TK ikut. Ayo. Allahumma mahili haitsu habastani. Oke, mudah-mudahan Allah mudahkan. Biasanya nervous, makanya saya saranin tetap pegang bukunya. Setelah itu, Set. Oh, baik. oh Bacanya segera setelah baca iya langsung, urutan langsung. Lanjutan. Labbaik Allahumma umratan, ya langsung baca itu. Allahumma mahili haitsu habastani. Oke, itu di Bir Ali tuh, kita masih di Bir Ali kereta. Terus kereta cepet. Jangan tidur, kalau mau tidur sekarang nih. Harus makan tidur. Kan saya bilang perjalanan itu justru poin-poin kita ngumpulin pahala tuh. Perjalanannya dari mulai Bir Ali, Dzulhulaifah sampai ke Mekah, proses itu proses pahala. Jangan tidur kalau bisa, kalau emang ngantuk banget sedikit aja tidur. Apa yang kita baca? Nah, mulai talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu dari mana Ustaz? Dan setelah baca itu, Setelah baca setelah baca doa dua tadi, mulai ini Sampai tahlul. sampai kita nanti terus nanti masuk hotel. Kalau dapat apa? Kunci masuk hotel juga begitu. Kalau bisa Pak Pitoy jangan bareng dulu sama istri, repot nanti. Oh, ke kamar kita dulu boleh. Kita fitting ke kamar. Mary kan ada anaknya. Nanti mohon maaf, nanti kebuka dikit. Wah, repot urusan nanti, Pak. Kalau memang Kunciannya gede Apa? banget Pak Pitoyo. jelas Karena ya. kalau anak kan biasanya kalau karena kita keretanya nggak satu gerbong agak sulit. Biasanya kalau memang kami rombongan gerbong kereta itu dipisah. Jadi yang suami di sana, istri di sini. Supaya karena ada larangan-larangan tadi kan. Gitu. Apalagi kemarin ada rombongan sejak pengantin baru kan. Siapa sih itu? Pegangan tangan bu lagi ingat saya. Pak nggak boleh Pak. Atau pasti ada tegangan nih megangin istrinya terus. Orang di samping takut hilang kayak itu. Dimaklumi sih Cina baru masuk Islam. Pegangan begini nyetrum dong. Nyetrum nih pengantin baru. Kalau kita kalau Nah, nanti itu susah. bukti nyata, ya kan? Makanya Nabi melarang nikah. Kalau mau Iya, Mas, nikah ya. sekarang. Agak dicepetin packingnya sih. Oh, belum man. Oke, Tayyib. Masya Allah, penuh ya barangnya. Antum nggak bantuin? Bantuin. Oh, Cuma nih mobil banyak banget. Oke. Ada lagi yang mau tanya sampai sini? Nanti talbiyahnya sambil begini aja. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, dibaca tuh sepanjang perjalanan di kereta. Yang laki-laki kencang-kencang ya. Yang laki-laki sunahnya kencang, yang perempuan cukup
pelan. Oke, terus jalan turun dari kereta, pindah ke bis terus. Jangan yang lain-lain. Ya, cukup ngobrolnya nanti aja. Misalkan mau sama Abu Rai, gimana baju muat kan tadi gitu. Gimana kurma, enak gak? Nanti sabar. Terus labaik Allahumma labaik. Nggak boleh sambil makan tuh. Boleh. Sambil makan, sambil minum boleh. Ya, jelas sampai sini. Ini bisa, ini kalau nggak apa dipegang. Masuk hotel. Kalau dapat hotel kunci bisa mandi dulu. Stop tuh, jangan lagi mandi. Labaik Allahumma labaik. Ya kan, siapa tahu kan? Saking semangat. Namanya saking semangat ya. Labaik Allahumma labaik. Atau Rana nih belum ngerti, begitu Rana mandi, Rana kan masuk kamar mandi, labaik Allah. Om Erik yang ngajarin dari luar lagi. Ya di kamar mandi ya. Mandinya pakai sabun lagi. Ah, inget tuh, sabunnya nggak boleh dipakai. Di dalam hotel ada sabunnya, jangan dicolek-colek. Tangan juga berarti nggak boleh. Nggak boleh ke sabun. Bahkan ada ziarah sedikit tadi, ada pendapat dari Syekh Muhammad bin Taala, ketika masuk hotel nanti ada yang bakar haud, yang nggak haru itu jangan dihindari, jangan dihirup, saking penjagaan tadi supaya aromanya tidak menempel ke badan kita. Kan kalau asap biasanya kalau juga ini nempel gitu, dan tidak lewatan doang juga ya. Oke, jelas? Oke, baik. Kita baca labaik Allahumma labaik terus. Udah selesai prosesnya, udah buang air, udah minum, udah makan. Dikit aja kalau bisa ya Pak Pitayo ya. Karena khawatir nanti kan batal wudunya kan repot sendiri. Kalau batalnya saat sa'i sih nggak ada masalah, lanjut aja, nggak perlu wudu lagi. Ya, karena yang dibutuhkan bersuci itu saat putar 7 kali itu. Tawafnya. Hah? Tawafnya. Tawaf itu. Harus ada wudhu. Ya, oke Taib, selesai. Kita masuk Masjidil Haram. Masuk seperti masuk masjid pada keumumannya. Baca Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa masuk masjid, halaman 12. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sholat dulu enggak? Enggak. Karena kalau kita baru datang, sholatnya kita itu tawaf. Ya. Terus kalau besok mau ke masjid atau ya kan kita maghrib, subuh sholat tahiyatul masjid nggak? Sholat. Karena kita sudah tawaf ujungnya udah dilakukan. Jelas ya? Besar, nanya ya tadi boleh ya. Bagi misalnya wanita yang berhalangan sebelum melakukan ihram gitu, kan kita tetap jalan semua. Terus nanti sesampai di Masjidil Haram itu sebaiknya nunggunya di mana? Di Makom Ibrahim belakang yang mau menuju Safa Marwah. Oh di situ nunggu. Iya, tunggu di situ. Nanti kan Jadi kita boleh masuk ya walaupun boleh, dalam tetap kondisi boleh masuk, tapi dia tunggu aja di situ. makom. Nanti di Makom Ibrahim duduk aja di situ. Kan tempatnya begini juga Bu. Ya. Nah, kita tunjukin duduk di situ aja gitu. Gak usah nangis. Ya. Semua sudah kuasa Allah. Ya. Kalau memang terjadi, pahalanya nggak mungkin berbeda, tetap dapat pahala. Aisyah juga begitu, nangis. Awalnya sedih dia, masih nangis sama Nabi. Baik, selesai. Mulai kita masuk ke Ka'bah. Geser dikit kanan dikit. Nah, lihat hijau atas nih. Kita jalan nih, di jalan tuh ada hijau garis nanti depan kita. Jangan sampai kelewatan. Ya, lihat garis. Terus juga jangan fokus sama hijaunya, justru fokusnya sama Ka'bah. Hajar Aswad. Ya, jangan enak-enak aja ngeliatin yang hijau. Hajar Aswadnya kelewatan. Sini mau ya kasih. Oke. Tayyib, nanti karena pakai ini ya. Pakai ini. Saya kan di depan.
Kalau saya sudah misalnya udah nyampe, posisi badannya juga ya, posisi badannya pundak ini usahakan sejajar dengan Hajar Aswad. Oke, sebelumnya tadi untuk yang laki-laki kan dibuka dulu. Oke, yang laki-laki di dalam mobil nanti masih tutup ya. Begitu sudah masuk haram dibuka yang kanan, apa yang kiri? Ya kan? Kanan, Ustaz. Dibuka ya. Jangan lupa nanti kita ingetin saling mengingatkan dibuka. Khusus yang laki-laki. Oke, jalan belok kanan dikit. Bayang nggak? Masuk belok kanan dikit. Nah, gitu udah mau muter nih ya Dan ya. Belok kanan dikit, muter, ketemu berapa meter? 5-10 meter ketemu Hajar Aswad. Baca lagi, baca apa Dan? Allahu Akbar, boleh. Cukup baca Allahu Akbar, boleh. Hah? Mau tanya? Oh, kira mau nanya. Lagi praktek gitu Oh, ya. Iya, iya. Tapi kok ada kayak buku atau ustaz yang bilang Bismillahirrahmanirrahim menghadap Ka'bahnya sudutnya Hajar Aswad itu apa Iya. ada jumhur Iya, memang menghadap. Kan kita begini. menghadap Ka'bahnya Begini ininya, bukan kalau ininya begini. ininya lurus. Ininya lurus, tangannya Wajah kita ya yang menghadap ini nih. wajah kita. Makanya kenapa dibuka ini? Makanya nanti salah satu kekeliruannya pembimbing madep ke arah jamaah. Ayo jamaah, Bismillah, Allahu Akbar. Salah. Pembimbingnya harus tetap madep ke depan. Jelas ya. Makanya kan saya bilang tawaf itu amal pribadi, nggak amal sendiri-sendiri. Nggak bisa nanti saling tunggu, enggak. Pokoknya titik poinnya aja di makam Ibrahim. Nanti kita tungguan di situ. Misalnya gini, misalnya nih, ibu bilang, aduh capek nih, nggak kuat. Nggak ditungguin terus. Nanti bilang sama ibu, Bu, nanti di situ ya, ibu hitungan ibu berapa. Jelas ya? Nah, karena capek misalnya. Kalau bisa, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan semua. Amin. Semuanya muter bareng, 7 selesai bareng-bareng. Untuk yang laki-laki soalnya ada syariat lari di 3 putaran pertama. Lari kecil, lari kecil tuh gimana? Langkahnya maksudnya, langkahnya nggak jauh, nggak, bukan, langkahnya dikit. Nanti yang langkah panjang di Safa Marwah itu langkahnya panjang, gitu. Langkahnya agak panjang. Jelas bedanya itu di saat tawaf sama saat sa'i. Terus muter nih, di sini halaman 15 lihat. Ini ada Hajar Ismail nih yang putih nih, ya. Ya. Ada Hajar. Ada kayak ruangan. Iya nih, Sekali kelihatan kanan. nggak? Kita nggak boleh di dalam sini, kita harus di luar, ya. Enakan di sini lebih dekat kan gitu ya. Potong. Nggak masuk hitungan. Ya. Jadi nanti harus muter lagi nambah 1. Ini diingetin nih. Jangan karena enakan sini dalam ini deketan gitu. Oke, muter terus sampai mana? Rukun Yamani. Rukun Yamani itu gini. Ini apa namanya? Hajar Aswad. Ini sudut terakhir. Ini namanya Rukun Yamani. Di sini yang berdiri apa namanya? Di sini kita bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari Hajar Aswad baca apa? Bebas. Baca juz amma, baca doa, ya Allah, lunasilah hutang-hutang saya. Ya Allah, lancarkan rezeki. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh soleha. Jadikan, nah itu doa apa aja di situ tuh. Itu mustajab tuh. Jangan lepas. Pokoknya apa aja doa ya Amerika. Ya Allah, gitu kan. Moga-moga anak-anak menjadi soleh soleha kan gitu ya. Mereka ya doain anaknya di rumah, gitu kan. Kita doain semoga doa apa aja. Ya Allah semoga masuk surga. Sampai mana? Rukun Yamani. Di rukun Yamani doanya sama semua. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, baik. Ketemu lagi apa? Hajar Aswad. 1. Baru berapa? 1. Baru 1 putaran tuh. Ketemu, jangan lupa lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Gak perlu gini ya. Yang dicium itu siapa? Yang tangannya bisa megang gitu. Atau misalnya pakai apa? Tongkat gitu. Hajar Aswad itu bukan apa-apa. Kata Umar ya, kan saya pernah bilang ya, kata Umar, kalau antum nggak dicium sama Nabi, antum tuh cuma batu. Jadi yang membuat Hajar Aswad jadi mulia karena Nabi pernah cium dia. Sallallahu alaihi wasallam. Hebat ya, luar biasa. Oke, selesai nih 7. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keluar ke arah maqam Ibrahim. Salatlah kita 2 rakaat di situ. Ya, keluar. Dan sebelum keluar nanti buka halaman 18. Sebelum kita sholat, kita baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Halaman 18. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu dari keluar tawaf. Keluar tawaf. Berarti keluar Menuju tawaf salat. langsung pulang-pulang ini. Enggak, sekali aja. Oh, sekali aja. Sekali aja. Baca sekali aja. Wattakhidhu min maqami Dilafazkan, Ibrahim. kan? Dilafazkan. Iya, dilafazkan. Baru setelah itu kita cari tempat untuk sholat. Rakaat pertama Al-Fatihah dan apa? Kafirun. Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Setelah itu berdoa sambil nungguin hadis itu baru kita saling Niatnya sholat apa tadi Ustaz? sholat sunnah di maqam Ibrahim, sholat mutlak Sunnah 2 aja ya? rakaat. Itu sambil nunggunya labbaik Allah lagi ya. Duduk aja di situ. Oh, udah Allahumma itu berhenti ketika kita sudah di Masjidil Haram. Ada pendapat ketika melihat Masjidil Haram. Ada pendapat ketika sudah melihat Ka'bah. Jadi sudah tidak ada yang lagi. Oh, berarti begitu baca yang doa melihat apa sih namanya? Masjidil Haram ketika tadi nih. Masjidil Haram. Kalau Nah, ini, mantas salam, ini mantas begitu. salam. Begitu udah baca ini ya udah. Iya. Karena Iya. kan dari sini Tadi kita saya nggak baca itu karena itu tidak masuk rangkaian rukun umroh. Ya, boleh baca, boleh tidak. Karena dia tidak masuk rangkaian rukun. Jelas ya. Duduk. Minum air zam-zam. Dan Nabi minumnya dulu di situ sambil Berdiri. berdiri. Iya, karena penuh. Makanya minum berdiri hukumnya bukan haram, makruh. Kayak misalnya kita naik kereta penuh, nggak bisa duduk, minum. Atau yang naik motor tuh kan, pakai tas tinggal tarik dari dalam. Ya, benar nggak, Erik? Jelas? Ada yang bertanya sampai di sini? Oke. Salat berapa? 2 rakaat. Ya, 2 rakaat salat. Minum, basahin air kepala. Basahin air kepala. Kepala pakai air zam-zam. Pakai air zam-zam. Jangan mumpahin begitu, enggak dikit aja. Jadi begitu masuk Masjidil Haram itu langsung dikasih dan Enggak. Habis tadi salat. Oh, habis sholat. Habis sholat. Habis sholat. Iya. Baca doa. Di sini ada doa, tapi doa ini boleh pakai doa ini atau doa yang lain. Dan sebagian ulama mendoifkan hadis ini. Ya, boleh pakai doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Doa yang lain boleh. Doa yang lain boleh. Mau pakai doa ini sambil pegang begini juga boleh. Jelas? Oke. Kita menuju sa'i. Safa. Wah, luar biasa kita dikasih kemudahan Om Erik. Sa'inya pakai AC. Hah? Kebayang nggak dulu tuh? Siapa? Apa Hajar. namanya? Ibunda Hajar. Hajar.
Mana batu? Bukan batu, marmer. Bu, dulu Itu pakai alas kaki tuh. enggak. Pas Ai Oh nggak pakai? dia, Enggak, nanti kita nanti. enggak nyokor. Oh, Kalau Nyeker. perempuan boleh pakai kaos kaki. Ah, iya, Harus kan untuk iya. Enggak, kalau tawaf pakai enggak. sendal. Oh enggak juga. Makanya bawa tas, masukin tas. Oh berarti masuk Masjidil Haram itu langsung Copot. copot. Antum diketok sama askar nanti. Dibaca lagi. Iya. Haji, haram, buka. Haji. Terus saya ingetin Bu, masuk Masjidil Haram nggak boleh bawa tas yang gede. Maksimal. Mana? Itu masih boleh. Ransel gede, ini termasuk ini nggak? nggak boleh, masih boleh insya Allah. Hah? Karena saya dulu Iya, sama boleh. beliau, dia bawa tas ini, saya bawa tas Bentar, kecil, gini dia nggak boleh masuk, saya masuk. Ini doang kan? Iya, ini kategorinya contoh. Jadi udah termasuk yang besar. Nah, berarti yang kecil aja Bu. Iya. Oh berarti besar nih ya? Iya. Berarti ya saya nyating. Kadang kalau dilihat volume mungkin hampir sama dengan ini, tapi ketika melihat kita mereka kalau kita pakai ini, oh itu seragamnya, itu boleh masuk. Kadang yang enggak, yang berbeda dianggap yang besar, padahal kalau kamu bilang ini sama ya. Iya. Santo kamu gitu, kira repot kita mau naruh di mana? Iya. Iya. Balik lagi kita Betul. Tinggal berdoa aja, ya Allah, semoga askar nggak lihat. Kalau nggak lihat bisa masuk. Pastilah dia. Ya, oke, selesai sampai sini ya. ya lanjut. Nggak ada pertanyaan. Selesai kita sholat 2 rakaat, sudah berdoa, basahin rambut, minum air zam-zam, berdiri kita menuju Safa. Buka halaman 20, kita baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Baca itu, setelah itu baca Abda'u bima bada Allahu bihi. Berarti Baru. sampai min Jam syairillah 9 aja ya Tan? Hah? Sampai min syairillah. Iya, iya, ya. min Habis itu syairillah. langsung baca yang bawah. Baca yang bawah langsung. Oh ini nggak mesti sampai habis ya? Enggak mesti sampai habis. Yang disyariatkan cuma Ini min dibaca sya'air. saat Kita jalan sekali aja ya berarti. kali aja. Jalan selesai. Oke, kita baca Abda'u bima bada Allahu bihi. Langsung jalan. Naiklah kita ya, naik sampai di Safa, cari, kita lihat ke arah Ka'bah. Baca nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu doa, katakan. Kali aja. Doa, banyak-banyak berdoa lagi kepada Allah. Ya. Allah bisa berikan apa Doa aja. bebas berarti. Bebas tuh aja. Nah, di sini udah 3 kali. Allahu Akbar. Oke, taruh lagi tangan kita. Udah 3 kali. Baca lagi. La ilaha illallah. Ya. Itu ada batas waktunya kan? Pada saat Enggak. Nah, askar nggak mungkin nyuruh jalan-jalan kan. Kecuali kalau ibadah. Ya. Baca ini disempurnakan ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Baru berdoa. Berdoa ya. Ingatnya 32. Zikir ini 3. Selipin di antar zikir. Tiga, gitu ya. Bukan. Iya, 1 2 3. Ini paket ya. Oh ini pakai. Paket. Sekali-sekali ya Mas Adi? Apanya? Sekali-sekali. Bacanya Ini paket nih, Bu. Ini ada 3 Iya, kali. sekali. Sekali itu dari atas sampai bawah itu paket ya. Sekali. Sekali baca. Oh ini apa 3 kali? itu Ya, artinya maksudnya Allahu Akbar yang 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Doa ininya la ilaha illallah yang pertama sekali, la ilaha illallah yang kedua sekali. Paket selesai berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau mau singkat gitu. Kalau mau ditambah lagi, Mau tambah silakan. bebas. Habis itu. Tapi baca. jangan abis itu langsung baca dari atas lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai paketan selesai. Itu Doa lagi. masih di situ.
Apa? Itu Masih di situ, masih menghadap Ka'bah di sofa, berdiri menghadap Ka'bah. 2 kali doa, tutup dengan ini, baru kita jalan. Baru menuju ke Marwah. Oke, start Marwah nanti ada tulisan, ada bacaan tulisan hijau-hijau juga ada ya. Oke. Nah ini zikir yang dibaca halaman 24. Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Sepanjang kita lari, yang laki, yang perempuan nggak lari. Yang di tanda hijau ya. Dari mulai tanda hijau kita lari. Lari kecil juga. Enggak, lari langkahnya gede. Langkahnya jauh-jauh. Jelas ya? mulainya saat mulai lampu hijau, Lampu hijau. kan? Mulai. Sebelum lampu hijau jalan aja deh. Begitu lampu hijau start lari yang laki. Kalau yang bukit itu posisinya berarti sekitar sini itu. Iya. Tadinya batu-batuan mungkin. Nanti masih ada batu-batu dikit. Cuman kita nggak injak itu, dibatasin sama dia. Pokoknya nanti di situ ada petunjuknya bahwa itu bukitnya. Ada naik, Sekitar memang sini. naik mas. Memang naik. Safa Marwah itu naik begitu. Cuman masya Allah kita udah dikasih kemudahan naiknya pakai AC. Ya, masya Allah deh. Sampai garis hijau jalan kaki. Aus, ada zam-zam kanan kirinya. Duduk Nanti dulu. kalau di lampu hijau itu nggak bisa minum. Bisa aja. Oh bisa aja. Cuman yang terbaik terus berdoa ini. Nanti aja Terus minumnya nanti di sini ya. setelah finishnya itu garis hijau. Naik lagi ke atas Marwah. Cari menghadap lagi ke Ka'bah, berdoa lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sampai yang ke bawah, la ilaha illallah. Ya, baru berdoa lagi. 3 lagi. 3 zikir, 2 doa. Itu berarti kita udah berapa? 1. Safa, Marwah baru 1. Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah 7. Jadi berakhir di Marwah. Terakhir berdoa lagi pas. Iya, berdoa. Setelah itu kita jalan menuju Tahallul. Kita di situ banyak tukang apa? Cukur. Belum. Dari Safa ke Marwah dengan Marwah ke Safa beda nggak ada? Sama aja Didi juga. Berarti papasan dong? Iya. Tapi nanti ada 2 jalur sih. Ada Oh, jalur kiri- sini, kiri ada jalur kanan sini. gitu ya, Ada biar kiri nggak kanan. Betul. ini ya. Betul, ada dibagi 2 sekarang. Nggak crash. Nggak crash jadinya. Jelas sampai sini. Di situ juga nanti mau pipis, itu ada pintu buat kamar mandi. Ada Jadi kalau misalnya mau ke kamar mandi di situ nggak masalah ya. Sama. Tinggal lanjut di situ lagi. Nah. Itu terhitung nggak Dan? Nggak hitung aja batas terakhir masnya. Ya maksudnya misalnya di sini kita kamar mandi, nanti ulang dari sini lagi. Iya, ulang. Setengah Setengah biasanya. Tapi itu satu putaran itu terhitung ya. Iya, 1 putaran terhitung. Kalau sampai tengah belum. Iya, toiletnya di tengah biasanya. Lanjut. Habis itu Nggak lanjut sampai lagi. habis. Jelas ya? Jadi belum kalau belum nyampe Masuk lagi arena. apa mungkin diringkas karena jatah sarapan kita sampai jam 9. Iya, betul. Ntar kita masih mau praktek ini, nanti ada pertanyaan-pertanyaan berkembang bisa diskusi sambil di kereta karena kita itu ada pertanyaan. Bisa ya, sekarang potong Ustaz. Nah ini udah mepet waktunya. Baik tadi ada Om Erik, belum selesai kata packingnya ya. Oke Deka, foto. Banyak ya? Kayak kamar hotel. Masya Allah. Banyak masukan. Tapi tadi Antum perlu bantuan nggak? Ustaz sudah kasih tahan. Itu ada yang kirim nih. Banyak. Nah ini bantuan pakai baju ihram yang kelas kaki buang dulu. nah ini di bawah yang ada perinan ini di bawah. Mungkin buat ibu-ibu boleh Ah, duluan. ibu-ibu udah boleh. Nah, ibu boleh duluan. Nah, ya. Nih dia udah nih, coba. Kamu mah Iya. Ini iya emang panjang. Aja ini panjang nih saja merah nih. Iya. Iya betul. Nih.
Panjang. Yang ini sama yang ini kita baca bahasa sih. Enggak baca apa. Bacanya ini aja. Baca. Yang di lampu aja bacanya ini aja. Iya. Bacanya ini. Capek aja. Nah, ini kaki antum dibuka tuh Iya, nggak ada doa khusus. Itu mau baca apa? Kalau ini kan ditulis, Kencengin dulu. ditulis karena doa khusus, karena bacanya bacaan khusus. Ini Ini nanti gampang ada videonya di atas. Ini ada batasnya. Iya diulang terus. Diulang. Ini udah satu kaki.